Sawadikap, jangan lupa subscribe. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Ayu Trisna Channel. Di video kali ini aku akan membahas kuliner, yaitu nama kuliner Indonesia yang unik dan aneh. Langsung aja ya guys. Yang pertama itu ada yang nama kulinernya nasi kentut. Nasi kentut gimana dia? Nasi kentut itulah namanya, makanan berbahan nasi ini berasal dari Medan. Perasaan aku baru dengar deh. Nasi kentut ini dianggap sebagai kuliner Indonesia yang mempunyai nama yang unik atau aneh. Agar lebih nikmat, nasi kentut bisa disantap dengan berbagai macam lauk seperti ikan pepes, ayam goreng, tahu atau tempe, dan tak ketinggalan sambal sebagai penyedap rasanya. Nasi kentut ini hampir sama dengan sego kucing. Kalau kita lihat tadi gambarnya kayak nasi uduk ya. Namun nasi khas Sumatera Utara ini tidak dibungkus dengan daun pisang, melainkan dengan daun kentut. Daun kentut itu seperti apa? Jangan berpikir kalau nasi kentut itu beraroma kentut. Ya sih, aku juga pertama tadi kayak gimana aromanya? Bau kentut, gimana makannya? Nama dari kentut tersendiri dari daun pembungkus nasinya. Daun pembungkus inilah yang justru memberikan aroma nikmat nasi kentut. Selain membuat aroma makanan menjadi nikmat, daun kentut mempunyai fungsi lain, yaitu untuk melancarkan pencernaan dan peredaran darah. Daun kentut itu yang gimana ya? Nanti kita cari. Yang kedua, langsung aja ya. Yang kedua kuku macan emang bisa dimakan. Kerupuk kuku macan adalah nama kuliner Indonesia yang unik. Kuku macan sangatlah tajam dan panjang. Oleh karena itu, macan menggunakan kukunya untuk menerka mangsanya. Namun beda dengan orang-orang di Kalimantan. Ini nggak pernah aku makan. Mereka menggunakan kuku macan sebagai makanan. Tapi jangan kaget dulu, kuku macan yang dimakanlah bukan kuku macan yang sebenarnya, melainkan hanya nama saja yang kebetulan sama. Kuku macan merupakan makanan seperti kerupuk khas Balikpapan. Kerupuk yang dikenal juga dengan nama kerupuk amplang. Sama dengan keamplang juga. Ini dibuat dari bahan tepung tapioka, ikan tenggiri. Bentuknya sama seperti kuku macan, membuatnya terkenal dengan sebutan kuku macan. Wow, unik juga ya. Yang ketiga, tahu gimbal. Emang tahunya digimbal ya? Kayak anak seleng. Makanan atau kuliner yang unik ini merupakan makanan khas Semarang. Yaitu tahu gimbal yang juga diburu para wisatawan. Kalian dengar nggak? Di luar lagi hujan guys. Malam minggu kayak gini, itu adalah doa para jomblo. Lanjut. Makanan ini terdiri dari
campuran tahu yang digoreng, toge, telur, serta lontong dan disajikan dengan siraman bumbu kacang. Kayak apa ya? Aduh pak, rasa tahu gimbal begitu khas karena menggunakan bumbu petis udang. Lalu kenapa diberi nama tahu gimbal? Nama gimbal di sini bukan diambil dari penjual yang merambut gimbal, melainkan gimbal adalah sebuah gorengan yang terbuat dari udang yang digoreng dengan tepung sampai jadi garing. Semuanya kalau digoreng ya garing. Makanan yang renyah ini disajikan bersama dengan campuran lontong dan tahu. Anda wajib mencobanya jika Anda berkunjung ke Semarang. Cus, kita coba nanti kalau ke Semarang. Mimpi. Ini guys, ada yang keempat, sate kere. Sate kere, kalau menurut pemikiran aku, sate kere itu orang membeli ini pasti murah, dan yang membelinya orang yang gak punya uang. Sate kere adalah salah satu nama makanan yang unik dan aneh. Dalam bahasa Jawa, kata kere berarti miskin. Walau mempunyai nama kere, rasa dari hidangan bernama sate kere ini jauh dari kata kere. Tidak hanya nama yang terkesan menyele, tapi ini juga unik dibandingkan dengan satu pada umumnya. Sate kere menggunakan daging sapi, bukan kere namanya bung, pakai sate, pakai daging sapi. Yang dalam situ penyembelihannya ada bagian daging yang bercampur lemak. Daging inilah yang dibuat untuk sate kere. Lemaknya. Meski daging yang digunakan banyak mengandung gaji dan lemak, sate kere tidak tertahan di tenggorokan. Berbeda dengan kebanyakan olahan gaji yang rasanya seperti tertahan di tenggorokan. Bila sate lain menggunakan sambal kecap atau sambal kacang, sate ini tidak menggunakan kedua sambal tersebut. Sebelum dibakar, daging sapi yang telah tertusuk sate akan dilumuri dengan bumbu yang terbuat dari bawang putih, ketumbar, merica, gula jawa, dan beberapa bumbu lainnya. Selain dibumbui, sate langsung dibakar tanpa ada proses perebusan daging terlebih dahulu. Disebut sate kere karena harganya yang murah membuat siapa yang menikmatinya, termasuk orang-orang yang benar kere sekalipun. Jadi harganya berapa? Terus saja guys, yang kelima, sate lalat. Sate lalat yang menjadi kuliner Indonesia yang unik dan aneh. Pasti Anda heran mengapa makanan ini dinamai sate lalat. Aku juga heran bung. Jangan berpikir kalau daging yang sate adalah lalat. Coba daging sate babi pakai babi, sate ayam pakai ayam, sate kambing pakai ayam. Ya iyalah, ini sate lalat ya pakai lalat. Tapi di sini kan pakai lalat. Pakai apa dong? Bahannya bukan lalat, melainkan ayam dan kambing persis seperti pada sate pada umumnya. Lalu kenapa dinamakan sate lalat? Ini dikarenakan dagingnya dipotong kecil-kecil hingga menyerupai lalat. Bayangkan lalat kan sekecil ini ya guys. Tusuk sate, mahalan tusuk satenya lah. Coba kalian makan ini. Berbeda dengan sate biasanya yang dipotong-potong sebesar dadu, sate khas Madura ini dilengkapi dengan bumbu kacang yang nikmat dan memiliki ciri khas daging yang lembut karena proses pembakaran yang tidak terlalu lama. Ya iyalah, orang kecilnya seperti ini. Ini direbus 2 menit aja udah selesai.
Lanjut yang ke-6. Kerupuk melarat. Kerupuk melarat. Ada sate kere. Apalagi yang satu lagi? Sate kere. Oh iya, sate kere. Cuma sate kere aja. Yang ke-6, kerupuk melarat. Kerupuk melarat menjadi salah satu nama kuliner di Indonesia yang unik. Rasa mengerikan sekali ketika mendengar kata melarat, bagaikan mimpi buruk ketika seseorang dinyatakan melarat. Membelinya kayaknya rakyat jelata. Tapi melarat yang satu ini hampir disukai oleh setiap orang. Kerupuk melarat adalah cemilan berbahan dasar tepung tapioka khas Cirebon. Makanan kerupuk melarat ini sangat mudah ditemukan di daerah Cirebon dan Indramayu. Kalau Anda berkunjung ke Cirebon, selain melihat kesenian Cirebon, jangan lupa untuk mencicipi kerupuk ini ya. Disebut melarat karena cemilan yang satu ini digoreng dengan minyak melainkan dengan pasir yang telah dibersihkan terlebih dahulu. Pasir panas gimana? Gak terbayangkan. Karena harga minyak pada saat itu sangat mahal, maka masyarakat menemukan inovasi dengan memanfaatkan pasir. Warna kerupuk melarat identik mencolok seperti merah, kuning, hijau, namun ada pula yang berwarna putih. Kalian bayangin deh gimana masak pakai pasir. Kebayang gak sih? Aku aja belum nalar. Tahu ke. Nah, itu guys, ada 6 ya. 6 nama kuliner unik di Indonesia. Kalau menurut aku yang paling unik, nggak tahu yang mana ya. Soalnya yang ke-6-nya unik, aku nggak tahu. Nah, itu aja guys yang aku share sama kalian. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih, selamat menonton. Sawadikap.